Bayangkan, sebuah bangsa yang belum pernah benar-benar merdeka, hidup dalam bayang-bayang feodalisme lama, dan diinjak oleh kekuatan imperialisme baru. Lalu muncul satu sosok, bukan dari istana, bukan dari dewan, tapi dari bawah tanah perjuangan. Ia bukan sekadar penulis, ia pemimpin pelarian, buronan yang membakar harapan rakyat. Inilah namanya Tan Malaka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Camelia Putri. Kali ini saya akan mereview buku yang sudah saya baca, yaitu Aksi Massa oleh Tan Malaka pada tahun 1926. Subjudul yang pertama adalah pengantar dari penulis ini, Jalan Revolusi Bukan Jalan Parlemen. Tan Malaka membuka buku ini dengan menyodorkan kenyataan yang mungkin menyakitkan tapi jujur. Ia mengatakan bahwa Indonesia tidak seperti India, Filipina, atau Mesir, tidak memiliki kelas menengah nasional yang bisa menjadi sekutu kaum penjajah untuk kemudian menuntut kemerdekaan secara bertahap. Jadi tidak ada burjuasi nasional, tidak ada tuan tanah bumi putra, dan karena itu tidak ada jembatan kompromi. Maka satu-satunya jalan adalah jalan revolusi. Tapi bukan revolusi yang liar, bukan kekerasan semata. Revolusi yang ia maksud adalah aksi massa yang sadar, teratur, dan berakar pada kepentingan rakyat, yaitu buruh dan tani. Inilah yang menjadi fondasi utama dari seluruh buku yang saya baca ini. Sebuah kutipan, Indonesia akan mendapat kekuasaan politik tidak dengan jalan apapun, kecuali dengan aksi politik yang revolusioner, yang lagi teratur, dan yang tidak mau tunduk. Nah, dalam pernyataan ini tersimpan gugatan terhadap politik elit kolonial dan sekaligus undangan untuk membangun gerakan rakyat yang sejati. Ini bukan sekedar ajakan protes, tapi panggilan untuk mendidik, mengorganisir, dan membebaskan rakyat dari dalam. Lanjut pada subjudul yang kedua adalah revolusi, yaitu keniscayaan sejarah. Di bab kedua ini, Tan Malaka mengajak kita melihat bahwa revolusi bukanlah fenomena luar biasa yang hanya terjadi di negeri-negeri barat. Ia menunjukkan bahwa setiap bangsa besar dalam sejarah Amerika, Prancis, Rusia mencapai kemerdekaannya melalui revolusi. Ia menjelaskan bahwa revolusi muncul bukan karena ide brilian satu orang, tapi karena adanya pertentangan kelas yang makin tajam. Di satu sisi, ada kekayaan yang terakumulasi di tangan sedikit orang, di sisi lain, ada penderitaan yang meluas di antara mayoritas. Di saat ketimpangan ini mencapai puncaknya, lahirlah revolusi sebagai keniscayaan. Tan bahkan mengutip sejarah Jepang yang di abad ke-19 melakukan revolusi untuk menghapus feodalisme dan membuka jalan modernisasi. Semua ini bukan untuk mengajak kita meniru secara membabi buta, tapi untuk menunjukkan bahwa Indonesia pun jika ingin merdeka dan maju, tak bisa menghindar dari jalur yang sama. Lanjut pada subjudul yang ketiga, Riwayat Indonesia, yaitu menggugat romantisme masa lalu. Bab ini mungkin adalah bagian paling menyentak dari buku ini. Tan Malaka dengan tegas menyatakan bahwa sejarah Indonesia bukan sejarah kejayaan, melainkan sejarah perbudakan. Ia membongkar mitos romantik tentang Majapahit, Mataram, dan kerajaan-kerajaan besar lainnya. Menurutnya, kerajaan-kerajaan itu bukan representasi dari kejayaan nasional, tapi justru bentuk penindasan internal yang menggantikan penindasan eksternal. Ia menyebut bahwa Indonesia tidak pernah benar-benar memiliki sejarah kebangsaan,
tapi rakyatnya selalu menjadi objek bukan subjek dalam sejarahnya sendiri. Sebuah kutipan yaitu bangsa Indonesia sejati belum pernah mempunyai riwayat sendiri selain perbudakan. Nah, ini bukan kalimat putus asa, melainkan awal dari kesadaran bahwa sebelum kita membangun bangsa yang merdeka, kita harus berani mengakui kenyataan pahit sejarah kita sendiri. Pada subjudul yang keempat, yaitu imperialisme dan kapitalisme, menelusuri akar penindasan. Tan kemudian mengupas secara komparatif bagaimana imperialisme bekerja di berbagai negara. Ia membandingkan model penjajahan Spanyol, Portugis, Inggris, Amerika, dan tentu saja Belanda. Menurut Tan, Belanda adalah penjajah paling konservatif dan eksploitatif. Mereka tidak memberi ruang tumbuhnya kelas menengah bumi putra, tidak membangun industri nasional, dan hanya menjadikan Indonesia sebagai ladang eksploitasi mentah. Sementara di India, Inggris karena alasan ekonomi membuka ruang bagi tumbuhnya kelas borjuis lokal, pendidikan barat, dan bahkan partai politik. Itulah mengapa India bisa melahirkan Gandhi, Nehru, dan Tagore. Indonesia tidak punya itu, maka perjuangan di Indonesia tidak bisa menjadi perjuangan borjuis yang bertahap dan konformistis. Ia harus bersifat radikal dan menyeluruh. Lanjut pada subjudul yang kelima, kondisi rakyat dan politik, yaitu realitas yang gelap. Tan menggambarkan kondisi rakyat Indonesia dengan jujur dan tajam. Ia menulis tentang kemiskinan yang merata, kebodohan yang dipelihara oleh sistem kolonial, dan keputusan yang menjalar di kalangan rakyat kecil. Ia juga mengkritik keras dewan rakyat yang disebutnya hanya alat legalitas kolonial, bukan representasi rakyat sejati. Nah, ia juga melihat bahwa elit politik Bumiputra terlalu sibuk mengejar pangkat dan jabatan dalam sistem kolonial, alih-alih membangun kekuasaan mandiri rakyat. Karena itulah perubahan tidak bisa diharapkan dari atas, ia hanya bisa datang dari bawah. Subjudul yang keenam, itu Revolusi Indonesia, Jalan Kita Sendiri. Meski pahit, Tan Malaka tetap menawarkan harapan. Ia percaya bahwa Indonesia bisa bangkit asal revolusinya dipimpin oleh buruh dan tani. Ia melihat potensi besar dalam masa rakyat. Yang dibutuhkan hanyalah pendidikan politik, organisasi, dan keberanian untuk bergerak. Ia juga menolak konsep revolusi yang hanya digerakkan oleh elit. Ia menekankan bahwa revolusi harus datang dari massa, dipimpin oleh mereka yang hidup dan merasakan langsung penderitaan rakyat. Lanjut pada subjudul yang ketujuh, Perkakas Revolusi, membangun partai dan program. Nah, dalam bagian ini, Tan menjadi sangat praktis. Ia berbicara tentang pentingnya membentuk partai revolusioner, menyusun program nasional yang konkret, dan membangun organisasi massa. Ia tidak percaya pada partai-partai borjuis yang hanya bergerak dalam koridor legal kolonial. Ia ingin partai yang militan, disiplin, dan berani, partai yang berakar di kalangan buruh dan tani, bukan partai salon. Ia menyusun kerangka program kolonial yang mencakup pembebasan tanah, hak-hak buruh, pendidikan massal, dan kebebasan politik. Lanjut pada subjudul yang ke-8, menilai gerakan yang ada, yaitu gagalnya partai borjuis. Nah, Tan secara tajam mengkritik organisasi-organisasi yang dianggap gagal memperjuangkan kemerdekaan sejati. Poin yang pertama, Budi Utomo dianggap terlalu elitis dan terlalu dekat dengan kolonial. Yang kedua, Sarekat Islam dinilai gagal menjadi partai buruh karena tersandra oleh kompromi internal. Dan yang ketiga, National Indonesia Party pun tidak cukup radikal. Baginya, semua gerakan yang tidak berakar pada masa rakyat akan gagal. Karena itu, ia menawarkan jalan baru, yaitu partai massa, aksi massa, dan revolusi massa. Lanjut pada subjudul yang terakhir, yaitu cita-cita politik Federasi Republik Indonesia.
Visi akhir Tan Malaka adalah terbentuknya Federasi Republik Indonesia, sebuah negara rakyat, bukan negara aristokrat, bukan negara saudagar, tapi negara yang dibangun oleh dan untuk rakyat. Ia membayangkan sistem republik yang menjamin keadilan sosial, demokrasi langsung, dan kedaulatan penuh atas tanah air. Ini adalah antitesis total dari sistem kolonial dan feodalisme lokal yang selama ini menindas. Penutup dari buku ini adalah warisan yang tak pernah mati. Aksi massa bukan buku yang mudah dibaca, tapi ia penting karena tidak hanya menyajikan gagasan, tapi membakar kesadaran kita. Tan Malaka tidak hanya ingin kita paham sejarah, tapi berani menulis ulang sejarah itu dengan tangan kita sendiri. Sebuah kutipan mengatakan, Tan Malaka tidak sedang menulis untuk masa lalunya, ia menulis untuk masa depan kita. Jika hari ini kita masih bicara tentang keadilan, kemiskinan, demokrasi, dan arah bangsa, maka buku ini tetap relevan, sebab akar masalahnya belum selesai, dan pemikiran Tan Malaka belum padam. Membaca buku aksi massa adalah membaca ulang jalan bangsa ini, bukan dari sudut istana, tapi dari mata rakyat. Sekian review yang sudah di awal hingga akhir, kurang lebihnya